doanya pengen dijabah atau dikabulkan tuh apakah ada waktu-waktu tertentu? Ada, contoh. Ini hal sepele dulu nih. Waktu hujan deras itu ada sunnah Nabi kita berdoa. Karena ketika hujan deras itu cepat Allah kabulkan. Yang kedua, ketika sudah sholat gitu kan, kita berdoa sama Allah. Makanya ketika kita sholat itu jangan tiba-tiba kita buru-buru langsung lari, Bang Rizky. Kita duduk dulu. Biasa udah orang Nabi salam dulu langsung lari ya. Assalamualaikum lari gitu kan. kan. Padahal setelah sholat itu Allah cepat tuh kabulkan. Makanya kita perkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu tadi kata Bang Rizky, waktu tahajud. Kenapa sih waktu tahajud itu cepat doa dikabulkan, Bang Rizky? Karena nggak semua orang bisa bangun tengah malam, Bang Rizky. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu di acara ini. Oke, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Rizky Canai di Melayu TV. Nah, berhubung sekarang dalam rangka bulan suci Ramadan, ya Allah, bulan yang paling mulia. Bagaimana kita akan berbincang sedikit dengan salah satu narasumber atau bintang tamu yang udah ada di samping saya, yaitu Bang Irwansyah. Betul Irwansyah ya? Betul, Bang. Sebagai apa Bang? Saya ini bingung. Diundangnya sebagai dai muda katanya. Dai muda ya, yang saya tahu ini Bang Ustadz. Ustadz. Juga ngimamkan sholat Jumat biasa kan? Pendai ya kalau di sini statusnya ya. Amin. Oke. Nah, berhubung tema kita udah sesuai dengan acara ini dan kita telah mengundang Bang Irwansyah. Nah, dari dulu prosesnya Bang Irwansyah itu tak jauh dengan tema ini Bang, yaitu takdir, doa, dan usaha. Takdir, doa, dan usaha. Dan perjalanan dia dari seorang orang awam dan menjadikan dia seorang ustadz sampai pendai ya sekarang ya. Itu tak lepas dari takdirnya Allah. Betul ya? Betul. Tak salah sih. Jadi, yang kita bahas hari ini adalah Bang. Boleh dah, kita mulai ya? Boleh, gas. Jika takdir sudah ditentukan, mengapa masih perlu kita berusaha dan berdoa tuh Bang? Nah, Bang Rizky, sebelum kita jauh dulu, kita harus tahu dulu tuh Bang Rizky, apa itu takdir? Takdir itu kalau secara pengertian, itu ketentuan dan ketetapan Allah. Nah, makanya kita sepakati dulu tuh, takdir itu ketentuan dan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang orang-orang ini salah berpikir. Terkadang kita nggak punya duit, mungkin takdir saya nggak punya duit kali. Terkadang dia hidupnya susah, mungkin takdir saya hidupnya susah. Nah, padahal di Islam itu Bang Rizky, takdir itu dibagi dua. Ada takdir mu'allaq kok. Ada takdir mubrom. Nah, takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diikhtiarkan dan diusahakan manusia. Contohnya apa? Kemauan kita, cita-cita kita, harapan kita, mimpi kita, itu takdir yang perlu diperjuangkan. Contoh Bang Rizky pengen jadi polisi, berarti harus dikejar impiannya. Mungkin latihan, mungkin les, bimbel, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, ada takdir mubrom. Ini takdir yang nggak bisa diubah lagi. Dan memang sudah ketetapan Allah. Contohnya apa? Kematian kita. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Memang sudah harinya itu. Contoh, tiba-tiba Bang Fikri, ya Allah, bisa nggak saya meninggalnya minggu depan aja? Kan nggak bisa, kan? Sudah ketetapan Allah, kan? Nah, jadi takdir mubrom. Contoh lagi, takdir mubrom apa? Hari kiamat. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Semuanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir kebagi dua. Jadi jangan teman-teman pernah berpikir ketika teman-teman nggak bisa meraih cita-cita, nggak punya duit, mungkin takdir saya seperti ini gitu kan. Ada juga, Bang, kalau seumpamanya takdir, saya punya prinsip, takdir Allah itu selalu baik. Tapi yang buat jelek itu tingkah laku manusia. Contoh, ada koruptor. Contoh di koruptor nih. Apakah koruptor itu ditakdirkan jadi koruptor? Kan enggak dong. Kalau seumpamanya ada orang lahir sampai besar ditakdirkan jadi koruptor, kejamnya Allah gitu kan. Manusia ini lahir cuma jadikan koruptor. Bagaimana maha pengasih dan maha penyayangnya Allah di situ gitu kan. Makanya kata saya takdir Allah itu selalu baik. Yang buat buruk ya tingkah laku manusia gitu kan. Contoh, dia jadi maling gitu kan. Takdir dia baik sebetulnya, tapi karena tingkah dia nyolong barang orang, ya jadi maling. Contoh, saya filosofikan kayak gini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi pertama kali Bang Rizky, itu asri, pohon-pohonnya masih rindang, sungai-sungainya masih bersih. Datanglah manusia, tiba-tiba banyak sampah di mana-mana, polusi di mana-mana. Takdir Allah awalnya baik, baik. Tapi yang buat buruk ialah tingkah laku manusia. Itu Bang. Nah, saya nih dari dulu nih ibaratnya, apa ada yang kurang dari manusia sendiri ibaratnya. Udah nih, udah berusaha sekeras mungkin, ini gini masih gini-gini. Dan saya orang awam yang tak tahu nih, kalau Allah udah nentukan takdir kita, berarti kita harus nunggu dah.
Dan selain usaha tuh kita ngapain sih? Kan udah ditakdirkan Allah, udah nentukan tanggalnya nih masing-masing sekian jatahnya ya. Terus ngapa kita tak nunggu ya? Gini Bang, ada suatu ketika, ada cerita nih, cerita sedikit. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang soleh luar biasa, Kala itu si pemuda ini dilihat oleh Umar bin Khattab, habis sholat subuh berdoa. Awal-awalnya Umar bin Khattab itu kagum sama si orang ini. Masya Allah, doanya serius sekali, ibadahnya khusyuk sekali. Sholat zuhur, pemuda ini masih ada. Masih sholat dan masih doa, meminta sesuatu. Masih kagum tuh awal-awal Umar bin Khattab. Wih keren sekali pemuda ini ya, gitu kan. Doanya khusyuk, sholatnya khusyuk. Asar masih ada lagi. Mulai aneh lah Umar bin Khattab. Kok zuhur asar ini masih ada. Maghrib masih ada lagi si pemuda ini. Masih doa dengan sholat. Isya masih ada lagi. Ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya pemuda, gitu kan. Bergeraklah engkau, tidak mungkin Allah saat engkau berdoa menurunkan emas di depan matamu. Maksudnya apa? Kalau kita ingin sesuatu, ikhtiar dulu. Makanya rezeki itu ada dua. Ada dua, Bang Rizky. Kita filosofikan ke rezeki ya. Rezeki itu ada dua. Ada yang bergeletakan, ada yang bergelantungan. Nah, rezeki yang bergeletakan ini mutlak semua manusia dapat. Telinga, hidung, mata, Allah kasih semua. Tapi yang kedua, ada rezeki yang bergelantungan. Itu cita-cita kita, harapan-harapan kita. Perlu ikhtiar untuk menggapainya. Makanya ada kalimat tuh dalam bahasa Inggris tuh, IQ katanya, akan kalah dengan I can. Kecerdasan atau kepintaran akan kalah dengan kemauan gitu kan. Kalau kita cerdas tapi kita tidur doang kan percuma. Jadi Allah itu sebetulnya sudah menggantungkan impian-impian kita. Tapi siapa cepat, dia dapat. Tapi ada juga Bang Rizky, ada juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contohnya? Contoh gini, ketika Bang Rizky ingin makan, tiba-tiba ada kawan nawarin makan. Itu kan rezeki kan? Arah yang kita nggak perlu ikhtiar, tiba-tiba ngasih. Tapi memang ilmu matematika Allah Bang Rizky, matematika Allah itu nggak bisa disamakan dengan matematika manusia. Mungkin matematika manusia 1 tambah 1 sama dengan 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi matematika Allah bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 11. Atau 1 tambah 1 sama dengan 0. Ada yang bermodal besar dalam usaha, tapi untung tidak besar. Ada. Ada. Tapi ada yang bermodal kecil dalam usaha, tapi rezeki terus mengalir. Ada. Itu kan rahasia Allah ya. Ada nih orang bekerja dari pagi sampai sore, peras keringat, sampai meninggalkan sholat. Namun rezekinya begitu-begitu saja. Ada kan Bang Rizky? Ada. Ya. Tapi ada orang yang bekerja biasa-biasa saja, tapi bisa menjalankan ibadah dengan tenang, bisa beramal soleh dengan tenang, namun rezekinya, ekonominya terus meningkat. Itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an itu, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Insya Allah Bang Rizky, kalau kita terus berdoa, seraya berikhtiar kepada Allah, kata Allah, kita bakal diberi rizki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Kayak gitu Bang Rizky. Nah, kenapa orang bilang kalau orang lulus kerja misalnya, kan itu takdir. Berarti apakah memang sebenarnya kita ini udah ada garis takdirnya? Atau itu bukan takdir, lebih ke rezeki? Kalau itu Bang Rizky, itu? Hak vetonya tuh. Nah, inilah orang Indonesia nih, Bang Rizky. Anehnya orang Indonesia, ketika dia nggak dapat pekerjaan, padahal ikhtiarnya nggak seberapa. Maksimal itu menurut siapa sih Bang Rizky? Menurut kita atau menurut Allah? Menurut Allah kan? Kadang-kadang kita, saya itu udah maksimal Bang, gitu kan, udah maksimal kinerjanya. Maksimal menurut siapa? Gitu kan? Menurut kita, menurut Allah belum tentu. Tapi ingat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan Bang Rizky, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kita berdoa gitu kan, ya Allah, saya pengen mobil ya Allah, tapi ternyata bulan depan Allah kasihnya motor, gitu kan? Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan untuk kita. Mungkin husnuzonnya kita sama Allah, berbaik sangkanya kita sama Allah. Mungkin ketika kita dikasih mobil kita takut sombong. Ketika kita dikasih mobil kita melalaikan ibadah. Ketika dikasih mobil kita nggak fokus beramal soleh. Itu mungkin husnuzon kita kepada Allah. Ingat, Allah tahu masa depan, sedangkan kita hambanya nggak tahu. Itu kan? Kayak gitu konsepnya. Makanya ketika kita nggak dapat kerjaan, terus berikhtiar, maksimalkan. Karena Allah akan memberikan apa yang kita mau sesuai dengan proses kita, perjuangan kita. Yakin kalau seumpamanya ikhtiar kita bagus, perjuangan kita bagus, nggak ada yang sia-sia. Makanya aneh kalau ada orang tuh bentar-bentar putus asa. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmatku, gitu kan. Kalau seumpamanya nggak dapat hal manisnya sekarang, di masa depan. Makanya gini prinsipnya, ada prinsip Bang Rizky yang sampai sekarang saya tanamkan dari SD Bang Rizky. Apa tuh? Kalau Bang Rizky nanamkan prinsip ini, saya yakin bahagia terus. Jika jalan kita Bang Rizky sudah benar di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Dan di pertengahan jalan proses kehidupan kita, ada cacian, ada makian, ada hempitan, ada godaan, ada cobaan, ada bantingan, pasti sukses. Pasti sukses. Karena kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan tanpa diuji dulu. Makanya kalau Bang Rizky menghindari maksiat, menghindari perbuatan dosa, amal solehnya bagus, silaturahimnya bagus, dan di pertengahan jalan Bang Rizky dapat ujian, nggak dapat kerjaan, dapat hinaan orang. Nah, Bang Rizky harus husnuzon, harus bahagia. Minggu depan, bulan depan, atau kedepannya nanti, Allah akan berikan keindahan kepada Bang Rizky. Saya yakin Bang Rizky, kalau udah tanamkan prinsip itu, kalau ada yang caci maki kita, ada ujian, bahagia terus Bang Rizky. Kayak gitu. Nah, kalau balik di masalah kerja nih, mungkin kita kurang ikhtiarnya kalau kita kena terima kerja sih. Orang dalam tuh pakai ikhtiar apa lah? Kenapa langsung mudah ya dia masuk kan? Itu bantuan Allah atau gimana? Ya, nggak bisa disebut bantuan Allah dong. Kenapa tuh? Kita udah berusaha sekuat mungkin, satu masuk lewat tanpa rintangan. Itulah Bang Rizky. Itu kejamnya di negeri kita Bang Rizky. Gitu ya. Kualitas dikalahkan dengan orang dalam. Gitu. Tapi ingat Bang Rizky, kalau niat kita baik Bang Rizky, niat kita baik, insya Allah nanti ada jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Bang Rizky, boleh saja dia kaya lewat dunia Bang Rizky. Boleh saja dia lewat nyaman dunia Bang Rizky. Di dunia ini sifatnya seperti ke supermarket Bang Rizky. Kita boleh ngambil barang apa saja Bang Rizky. Ngambil coklat boleh, ngambil gula boleh, dan lain sebagainya. Tapi ingat, pulang lewat kasir. Ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Terserah, orang-orang di dunia mau maksiat silakan, mau zina silakan, mau kerja pakai orang dalam silakan. Tapi ingat Bang Rizky, ketika kita meninggal nanti, gitu kan, ada hisab yang menegangkan. Ada perhitungan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Kayak gitu Bang Rizky. Berarti takdir itu udah ketetapan dah ya. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengapa terkadang doa kita ni tidak langsung dikabulkan di hari itu gak biasanya. Tak besoknya ya Allah aku minta kaya lah, minta sehat, tapi besoknya dalam keadaan sakit mesti. Iya, itu terkadang manusia itu pengennya cepet-cepet terus gitu kan. Padahal Allah tuh pengen lihat usaha kita Bang Rizky. Allah itu pengen lihat kesungguhan kita. Doa itu Bang Rizky sebagai bentuk ketawaduhan kita kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, gitu kan. Makanya ketika kita berdoa, jangan berharap ketika kita berdoa langsung dikasih mobil. Enggak, Allah enggak seperti itu. Kita kasih ujian dulu, kasih cobaan dulu biar lihat kesungguhan kita. Kalau seumpamanya yang kita doakan ternyata tidak kita dapatkan, ada hal baik yang Allah telah persiapkan untuk kita. Itu sebagai salah satu bentuk menjaga hati kita supaya nggak seuzon sama Allah, nggak berburuk sangka, tapi selalu berbaik sangka sama Allah. Ingat, Allah tahu masa depan Bang Rizky, sedangkan kita hambanya nggak tahu. Itu konsepnya. Balik lagi, ada nggak sih orang yang memang ditakdirkan Allah untuk miskin? Dari zaman Nabi Bang Rizky, kalau orang miskin itu ada. Tapi pertanyaannya, apakah orang miskin itu selalu tidak bahagia? Kan nggak juga. Apakah orang kaya itu selalu bahagia? Kan itu pertanyaannya, gitu kan? Jadi kalau ditanya apakah orang miskin itu takdir atau sudah ada, zaman Nabi banyak orang miskin. Tapi ketika dia bertawakal kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, meningkatkan keimanan kepada Allah, apakah orang miskin itu tersiksa? Enggak juga Bang Rizky. Kalau Bang Rizky gitu kan, ada filosofi, ada orang bawa mobil, tiba-tiba ada petani yang kumpul dengan keluarganya. Enak betul ya petani itu bisa kumpul dengan keluarganya, gitu kan. Ada petani lihat orang kaya bawa mobil, enak betul ya orang kaya itu pakai mobil, gitu kan. Kita nggak tahu, gitu kan. Nggak semuanya orang miskin itu tersiksa, Bang Rizky. Nggak semuanya orang miskin itu tidak bahagia. Bisa jadi dia nggak mau punya apa-apa, maksudnya nggak mau berlebihan dalam berharta, tapi dia pengen ngejar rahmat Allah. Banyak Bang Rizky, banyak. Zaman Nabi itu mereka itu malah pengen ngehabisin hartanya. Kayak Abdurrahman bin Auf. Itu ada sahabat Nabi yang paling kaya. Bahkan kata Nabi, Abdurrahman bin Auf, engkau nanti pertanggungjawabannya paling besar karena hartamu paling banyak, kata Nabi Muhammad. Gara-gara ucapan itu Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Akhirnya suatu ketika penduduk Mekah waktu panen kurmanya busuk semua, dibeli semua sama Abdurrahman bin Auf sampai hartanya habis. Waktu hartanya habis, datang dari Persia, orang cari kurma busuk, pas banget tuh. Cari kurma busuk, dibeli 10 kali lipat. Yang tadinya pengen miskin, pengen meringankan beban, jadi orang kaya lagi. Gitu. Jadi kayak gitu, zaman Nabi malah mereka mengeluarkan hartanya, pengen hidup sederhana, pengen bebannya ringan Bang Rizky. Jadi orang miskin itu belum tentu nggak bahagia Bang Rizky. Kayak gitu. Terus, mulut berbicara dengan hal-hal baik kan. Jangan pernah mengecilkan hati sendiri, merendahkan diri. Besok aku sehat, besok aku kaya, semoga besok aku kaya. Tapi kenapa lama sih? Proses saya kan Allah selalu mendengarkan ucapan baik gitu kan. Kenapa lama proses kayak saya ini masih ya gini-gini kan? saya pernah intinya Bang Rizky,
saya sampaikan ke saya sering di posisi Bang Rizky lah. Saya merasa sering, berarti sohib dah gitu ya. Saya merasa diri saya nggak berharga. Saya merasa diri saya belum jadi apa-apa. Bang Rizky hari ini udah duduk di sini itu ialah karunia Allah. Bang Rizky di sini itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu Bang Rizky bukan hanya harta Bang Rizky. Nikmat Allah itu bukan hanya tahta. Nikmat Allah yang paling besar itu kesehatan iman Islam yang kita rasakan sampai hari ini Bang Rizky. Coba. Bang Rizky bayangin. Bang Rizky bayangin. Coba kita punya uang banyak, harta banyak, namun kita sakit-sakitan. Gimana? Enggak lah. Percuma. Dan tapi BPJS ada kan? Ya. Itu dulu. Tapi bayangkan juga, kita punya jabatan tinggi Bang Rizky, punya tahta yang tinggi gitu kan. Tapi kita nggak tenang saat menjalankannya, kan percuma Bang Rizky. Kita itu harus ada kesadaran diri bahwa ada yang memiliki segalanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Saya sering di posisi Bang Rizky, sering nangis sendiri, sedih sendiri, tapi itu Bang Rizky, saya yakin Allah akan memberikan hal manis di masa depan. Ya mungkin bukan sekarang Bang Rizky. Intinya, tapi nanti. Teruslah berucap baik karena udah ketetapannya, tapi mudah hari ini mungkin di hari ke depan. Yang paling penting Bang Rizky, kuncinya Bang Rizky selalu berprasangka baik terhadap masa depan. Ada kalimat di guru saya, beliau menyampaikan, pikiran Anda adalah takdir Anda. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan menjadi takdir Anda. Makanya saya sering sampaikan ke anak-anak muda, kita itu harus bermimpi besar. Gitu kan, nggak boleh pesimis, harus optimis terus gitu kan. Ketika Anda optimis gitu kan, ketika Anda yakin, Allah pun ngasihnya cepat. Maksudnya nggak ragu, karena kita udah yakin. Tapi kalau kita selalu pesimis, selalu ragu-ragu, Allah pun ngasihnya ragu, karena kita belum siap. Makanya kalau kita punya masa depan, yakinkan aja dulu, gitu kan. Prasangkanya baik. Contoh Bang Rizky. Saya kemarin teleponan ya sama orang tua, ini mungkin diambil fadilahnya pembelajarannya, insya Allah bukan jadi kesombongan. 2 minggu yang lalu, saya teleponan sama orang tua saya gitu kan. Saya telepon, Mak, pengen lanjut S2 gitu kan. S2, cerita ya, pengen lanjut S2. Di mana Wan? Saya pengen di UI gitu kan. Universitas Indonesia di Jakarta, Depok gitu kan. Itu kata Mas, biayanya dari mana? Nanti mah ada, kata saya. Apa kata Mas? Saya selalu ngomong nanti mah ada. Insya Allah kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, kata saya. Tiba-tiba Bang Rizky, saya teleponan sore sama Mas saya. Malamnya saya ditelepon sama orang tua angkat saya. Kebetulan dulu saya pernah ngajar ngaji 2 tahun yang lalu. Anaknya tiba-tiba ditelepon. Kan kalau dipikir Bang Fikri, udah 2 tahun nggak kontekan, tiba-tiba dia nelpon kan agak aneh gitu kan. Tapi ini jalan dari Allah tuh. Kalau prasangka kita baik tuh ada aja rezeki itu Bang Rizky. Tiba-tiba beliau nelpon, Wan di mana gitu kan? Kita bisa ketemuan nggak gitu kan? Ketemuan lah besok di kafe. Kata beliau, apa proyeknya? Saya cerita, saya pengen S2 Kak gitu kan. Tapi nggak ada biayanya gitu kan dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Saya penyeleksi beasiswa LPP S2. Waduh. Ternyata Bang Rizky, sorenya teleponan sama orang tua pengen S2, malamnya kasih sinyal, besoknya langsung dikasih jalan, gitu kan? Gimana terus apa? Saya bisa loloskan kamu ke UI Pajajaran UGM gitu kan? Tapi alhamdulillah Bang Rizky, dan ternyata beliau pengen bantu saya ke Australia, gitu kan? Dan ternyata rezeki dari Allah itu ada Bang Rizky. Ya? Yang penting prasangka kita baik, kita jalankan perintah Allah. Jangan tiba-tiba kita nggak pernah sholat, gitu kan? Kita nggak pernah beramal soleh, tiba-tiba ini ujian dari Allah. Ujian dari mana gitu kan? Betul. Ada orang maling gitu kan, ketahuan yang punya rumah, ya Allah ini ujian darimu. Ujian dari mana? Betul. Orang dia bermaksiat kok gitu kan. Aneh gitu kan. Tapi kalau kita niat kita baik Bang Rizky, kalau jalan kita benar gitu kan, kita melaksanakan sholat 5 waktu, ada kebaikan-kebaikan yang Allah bakal kasih nanti. Tapi kadang saya sebagai orang polos sih punya mimpi besar kayak pengen jadi musisi kayak gitu ke depannya kan. Ngomong yakin lah jadi musisi, tapi hari ini masih nyabut rumput. Gimana lah? Itu gimana sih besoknya lagi? Ya Allah, pengen ngejob, pengen manggung, selesai manggung tetap nyabut rumput. Itu gimana? Putaran dunianya itu. Apa yang harus saya tunggu sih? Gitu. Itulah Bang Rizky. Itulah kita itu kadang selalu merasa maksimal dalam hati. Padahal maksimal kita itu belum di mata Allah. Tahu nggak Bang Rizky? Berarti kita harus menyabut rumput 3 rumah orang gitu kan? Maksimal dah tuh. Nggak juga. Oh, nggak juga. Ikhtiarnya dikuatkan lagi Bang Rizky. Itu lagi kembali lagi. Kita husnudzon sama Allah. Nanti Allah kasih nih gitu kan. Yang penting Bang Rizky sesuai jembatannya Bang Rizky. Yang paling penting Bang Rizky, fokus kepada bidangnya masing-masing Bang Rizky. Fokus kepada niatnya masing-masing, totalitaskan, maksimalkan. Ada bahasa motivatornya gini katanya. Sejarah tidak akan mencatat orang yang setengah-setengah katanya. Tapi sejarah hanya akan mencatat orang-orang yang totalitas dalam hidupnya. Kenapa Einstein hari ini terkenal namanya Bang Rizky? Padahal orangnya udah puluhan tahun yang lalu meninggal. Satu jawabannya, karena beliau maksimal dalam bidang fisikanya. Kenapa B.J. Habibie hari ini terkenal namanya Bang Rizky? Padahal orangnya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena maksimal dalam bidang pesawatnya. Gitu Bang Rizky. Kalau Bang Rizky pengen
berkontribusi di bidang ini, maksimalkan, bagi waktu, totalitaskan, maksimalkan, terus aja terbentur. Wah. Kalau kita gagal, kalau ada kalimat Bang Rizky yang sering dipakai anak muda, gagal bangkit lagi. Menurut saya kurang tepat Bang Rizky. Tapi gagal, evaluasi, bangkit lagi. Kalau kita gagal, bangkit lagi dengan cara yang sama. Itu bodoh dong. Ya kan? Tapi kalau kita gagal, evaluasi, apa sih yang menjadi kegagalan kita ya? Kenapa kita nggak bisa jam terbangnya bagus ya? Kenapa kita belum naikin nama kita ya? Oh berarti terus digali kemampuannya. Nah, terus gimana mengasah prasangka baik terhadap Allah tuh? Mengasahnya supaya kita terus berprasangka baik tuh. Kita harus tahu Bang Fikri bahwa Allah itu Maha Pencipta segalanya. Ya, Allah Maha yang memiliki segalanya. Allah yang berhak atas segalanya. Pokoknya semua yang ada dalam diri kita. Kita ini makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan pertolongan Allah. Tugas kita hanya berikhtiar, hasilnya itu Allah yang menentukan. Ketika kita sudah punya prinsip dalam hati seperti itu Bang Rizky, kita sematkan seperti itu, maka kita selalu berprasangka baik sama Allah. Karena yakin Allah akan ngasih nih sesuai waktu yang tepat dan sesuai kesiapan kita. Itu supaya khusnuzon sama Allah. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal? Iya. Ini harus dibedakan nih. Dulu ada sejarah Bang. Bang. Tahu Imam Malik, pernah dengar Imam Malik ya? Pernah dengar. Imam Malik itu punya murid. Namanya Imam Syafi'i. Walaupun mereka guru sama murid, tapi selalu berbeda pandangan tentang hadis. Kata Imam Malik, ya Syafi'i, rezeki itu datangnya dari Allah. Kita nggak perlu ikhtiar, kita nggak perlu usaha, kita nggak perlu kerja. Udah jatuh dari Allah ya. Nah, kalau kita beribadah sama Allah, berdoa sama Allah, pasti Allah kasih rezeki itu. Kata Imam Malik gurunya. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Ya guruku, gitu kan? Memang rezeki datang dari Allah, tapi perlu ikhtiar untuk menggapainya, perlu usaha untuk menggapainya. Akhirnya Imam Syafi'i pengen memperkuat pendapatnya. Besoknya Imam Syafi'i suruh kerja di tempat pamannya, manen anggur dari pagi sampai sore. Udah capek manen anggur, dikasih upah 1 karung anggur. Nah, Imam Syafi'i makin percaya dengan pendapatnya bahwa rezeki itu memang dari Allah, tapi perlu ikhtiar. Hari ini kata Imam Syafi'i, saya bantuin paman saya manen anggur, dikasih upah 1 karung anggur. Ngadeplah Imam Malik. Ya guruku, saya percaya dengan pendapat saya bahwa rezeki itu memang dari Allah, tapi perlu ikhtiar untuk menggapainya. Hari ini saya bantuin paman saya manen anggur, dikasih 1 karung anggur. Ini 1/2 karung anggur buat guru saya kasih. Apa kata Imam Malik sambil tersenyum nih, Bang Rizky? Saya pun percaya dengan pendapat saya bahwa rezeki datang dari Allah. Saya nggak ada bantuin paman kamu manen anggur katanya. Oke. Betul ya. Saya nggak ada bantuin paman kamu ngambil anggur dari pagi sampai sore. Tiba-tiba kamu ngasih 1/2 karung anggur buat saya, gitu kan? Berarti betul dong, rezeki datang dari Allah. Jadi fadilahnya, pembelajarannya ialah rezeki itu perlu juga ikhtiar, perlu juga tawakal. Makanya tawakal itu dibagi 2 Bang Rizky. Ada tawakal, ada tawakul. Nah, tawakul ini orang Indonesia nih. Berserah diri sama Allah, tapi tanpa dilandasi dengan ikhtiar, usaha. Dia cuma berdoa sama Allah gitu kan, pengen ini, pengen itu gitu kan, tapi nggak ada ikhtiar. Ada namanya tawakal. Tawakal ini pasti diiringi dengan ikhtiar. Nah, contoh, ada cerita sedikit lagi nih, sedikit. Ada sahabat Nabi, Bang Rizky, itu ingin ikut majelis Nabi, bawa unta. Kata sahabat yang lain, ikat dulu untamu, baru engkau masuk majelis. Apa kata si orang ini? Saya tawakal sama Allah, kalau unta ini milik saya pasti nggak akan lari. Baru beberapa langkah, lari untanya. Lari untanya. Terus ketemulah sama Nabi. Apa yang terjadi? Tadi si orang ini ya Nabi, gitu kan, tawakal sama Allah, tapi untanya nggak diikat. Apa kata Nabi nih, kalimat Nabi nih? Ikat dulu untamu, baru engkau tawakal dengan Allah. Maksudnya apa? Ikhtiar dulu, baru engkau tawakal dengan Allah. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara membangun keyakinan bahwa setiap usaha dan doa pasti ada hikmahnya? Ini, Bang Rizky. Niat baik pasti hasilnya baik, Bang Rizky. Betul. Iya, betul kan? Mungkin hari ini kita nggak dijawab doa kita. Mungkin hari ini kita belum terjawab apa yang kita harapkan. Ketika niat baik itu muncul, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Itu aja prinsipnya, konsepnya seperti itu Bang Rizky. Niat baik, Allah kasih baik. Makanya ada kalimat tuh, kalau kita memberi yang baik, pasti dibalas dengan yang baik. Kalau kita memberi yang jelek, berarti feedbacknya jelek, kayak gitu. Nah, buat
doanya pengen dijabah atau dikabulkan tu, apakah ada waktu-waktu tertentu? Ada contoh Bang Rizky. Ini contoh yang sepele mungkin kita tahu ya. Tahajud. Waktu hujan deras. Bukan. Itu Kira tahajud tadi. ya nanti Bang Rizky. Hujan deras. Ini hal sepele dulu nih. Waktu hujan deras itu ada sunnah Nabi kita berdoa. Karena ketika hujan deras itu cepat Allah kabulkan. Yang kedua, ketika sudah sholat gitu kan, kita berdoa sama Allah. Makanya ketika kita sholat itu jangan tiba-tiba kita buru-buru langsung lari, Bang Rizky. Kita duduk dulu. Ya sudah, orang Nabi salam dulu langsung lari ya. Assalamualaikum lari gitu kan. Kan? Padahal setelah sholat itu Allah cepat tuh kabulkan. Makanya kita diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, waktu tadi kata Bang Rizky, waktu tahajud. Kenapa sih waktu tahajud itu cepat doa dikabulkan Bang Rizky? Karena nggak semua orang bisa bangun tengah malam Bang Rizky. Makanya kata Nabi, ketika kita bangun malam itu, yang lain itu tidur, kita bangun itu berarti salah satu bentuk ikhtiar kita. Pengen ngadu sama Allah, makanya Allah itu senang. Ketika kita bangun malam, berarti ikhtiar kita untuk minta sama Allah itu ada. Gitu kan. Jadi, kita manja aja sama Allah Bang Rizky. Makanya saya sering sampaikan tuh ke anak-anak muda tuh Bang Rizky. Doa itu manja sama Allah. Terus terang aja. Betul sih, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar itu betul. Selamatkan kami dunia akhirat betul. Tapi Allah tuh Bang Rizky lebih suka kita kalau doa to the point. Contoh, ya Allah pengen mobil ya Allah, ngomong pengen mobil. Ya Allah pengen motor ya Allah, pengen motor gitu kan. Doa pengen motor. Kenapa? Semakin kita manja sama Allah, semakin Allah tahu bahwa kita hambanya butuh Allah. Kayak gitu. Bedanya manja dengan ngeluh, ya Allah, kapan aku punya motor? Ya Allah. Gak apa-apa Bang Rizky. Motor. Enggak apa tuh? Apa bedanya tuh? Lebih bagus ngeluh sama Allah daripada sama manusia Bang Fikri. Bang Rizky. Saya yakin, saya sering tuh Bang Fikri ngomong, jangan ngeluh sama manusia. Karena 99% orang-orang tuh nggak peduli dengan ngeluh kita. Ya betul, ngeluh kau nih, pakailah 100. Ada gak gue jajannya? Iya betul. Gitu, ya kan? Bahkan bisa jadi Bang Rizky yang nggak suka sama kita makin senang kalau lihat kesusahan kita. Makanya lebih baik kita ngeluhnya sama Allah. Kalau kita ngeluh sama Allah, ya Allah, kok saya hidup saya kayak gini doang sih ya Allah. Udah, datang keluar bahagia lagi Bang Rizky. Makanya kalau ada tuh orang tuh yang sering curhat-curhat di sosial media, apa sih gitu kan? Apa sih, ngadu sama Allah. Kita ada Tuhan yang maha kaya, ada Tuhan yang maha pemberi. Ngadu sama Allah, Allah bakal kasih. Allah maha segala. Gampang kalau kita pengen jadi orang kaya. Gampang kalau kita pengen jadi orang yang terkenal gitu. Ngadu sama Allah, yang ngadu sama manusia. Gitu. Ya, berarti bentar lagi hujan nih saya berdoa tak apa-apa kan? Jadi kesimpulannya doa yang paling diijabah itu ada setelah hujan. Iya. Pas hujan ke setelah hujan? Di hujannya Pas hujannya. Tapi hujan sekarang banyak orang tidur Bang. Pas hujan berarti yang doa yang jam setelah sholat dan tahajud. Iya. Ada juga Bang Rizky doa yang nggak akan pernah tertolak Bang Rizky. Apa tuh? Yaitu doa orang tua. Nah, itu paling penting. Terkadang tuh kita meremehkan. Kita meremehkan kan Bang Rizky? Itu kan meremehkan terkadang. Ya jarang minta doa sama orang tua, sombong sama orang tua nih. Pokoknya nanti kalau kita Bang Rizky, kalau udah di masa depan udah sukses, udah kaya, udah apa, di depan orang tua itu kita merasa bodoh aja lah. Karena tugas kita kan sama orang tua taat kan, cari ridho orang tua gitu kan. Ingat, seawam-awamnya orang tua tentang pendidikan, tentang agama, saya yakin pengen anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Kan gitu Bang Rizky. Makanya depan orang tua, kalau orang tua ngasih saran gitu kan. Kalau saya Bang Rizky ya, amalan saya nih, kalau habis sholat tuh pasti Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pasti tuh doa orang tua tuh. Jadi kalau depan orang tua kalau nasihatin, iya ma, iya pak, iya ma, iya pak. Walaupun kita udah tahu tuh Bang Rizky tuh ya, isinya tuh iya ma, iya pak. Karena tugas kita kan taat, mencari ridho orang tua, gitu kan. Ada tuh kisah kiai saya namanya Ustaz Luqmanul Hakim, pimpinan Munzalan. Itu kan udah terkenal ya Bang Rizky, orang kaya, maksudnya hartanya banyak, udah terkenal, kumpul sama artis-artis. Pulang ke rumah Bang Rizky, suruh beli garam sama orang tuanya. Ya Allah. Mau ya? Iya mau Bang Rizky. Ya. Karena tugas anak ialah taat sama orang tua. Karena orang tua tuh Bang Rizky, doanya nggak akan pernah tertolak Bang Rizky. Saya punya orang tua yang baik, tapi udah diambil oleh Allah. Maksudnya Bang Rizky pengen punya orang tua lagi? Enggak kayak gitu. Nanti yang lebih baik gimana lah tuh? Mungkin kita punya orang tua yang baik banget gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Mungkin ya feedbacknya Allah tuh nggak kasih feedback sesuai dengan itu lagi gitu Bang Rizky. Enggak. Siapa tahu feedbacknya bertemu dengan kawan-kawan yang di sini yang baik-baik gitu kan. Mungkin nih orang tua baik nih, nggak ada yang baik satu gitu kan. Tapi Allah kasih feedback, nggak tiba-tiba ngasih bapak lagi baiknya. Nggak juga konsepnya. Itu lagi. Tapi mungkin konsep feedback dari Allah, kita dipertemukan dengan orang-orang baik, kita dikasih pekerjaan yang baik, kita dipertemukan dengan teman-teman seperjuangan yang ada buat kita. Itu kan rezeki juga, digantikan yang terbaik Bang Rizky. Oke, boleh nggak ngomong, itu saya banget tuh. Itu saya banget tuh. Tapi terus Bang Rizky, terus doakan orang tua Bang Rizky. Karena dalam Islam itu ada 3 amalan yang nggak akan terputus sampai hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Gitu. Perjalanan saya masih jauh dari agama nih. Apakah? Nah,
Jadi apakah semua orang memiliki ujian hidup yang sebanding dengan kemampuannya? Kok kadang-kadang saya tidak kuat. Iya. Ini sering itu Bang Rizky. Saya tuh nggak mampu Bang Irwan kayak gini. Saya tuh nggak mampu. Itu tuh cuma ucapan lisan doang Bang Rizky. Tapi memang tenang gini memang ngeluh. Kalau nggak mampu udah meninggal Bang. Oh gitu. Iya dong. Kayak gitu kan konsepnya. Kalau dia masih bisa berdiri tegak Bang Rizky, masih bisa berdiri walaupun tertatih-tatih, berarti dia masih sanggup Bang Rizky. Dia masih sanggup berarti. Dia masih kuat berarti. Kan Allah jelaskan dalam firman Allah. Allah tuh nggak akan ngasih ujian sesuai dengan kekuatan hambanya. Terus sampai bila dia kuat tuh? Sampai kapan kan dia kuat tuh? Ya itulah di dunia Bang Rizky. Dunia ini tempatnya capek Bang Rizky. Udah capek. Ada lagi ujian. Belum selesai ujian ini. Ada lagi ujian. Ya Allah baiknya belum ada nih. Itu konsepnya hidup Bang Rizky. Kalau kata Ustadz Ali Dayat tuh, kita itu nggak akan pernah istirahat di dunia. Karena memang tempatnya capek. Nanti kalau mau istirahat nanti di akhirat. Kita dikubur, istirahat kita. Nggak ada lagi ibadah. Nggak ada lagi kerja keras. Ya tinggal perhitungan hisab aja nanti di akhirat gitu. Nah, apa saja kesalahan umum dalam berdoa yang membuat doa tidak dikabulkan tuh? Kesalahan mereka hamba. Mungkin ketika kita berdoa Bang Rizky, kita masih diselingi dengan maksiat-maksiat. Mungkin ya, contoh nih, kita nggak dikabulkan doa karena kita sering bermaksiat. Tapi jangan terputus juga doanya, gitu kan? Doa itu kan perwujudan kita tawadu sama Allah, rendah hati sama Allah, supaya kita nggak sombong sama Allah, gitu kan? Kalau kita sumpahnya doa, gitu kan, nggak diwujudkan berarti ada hal maksiat, gitu kan? Kita sering doa, tapi suratnya ditinggal, gitu kan? Itu kan kelemahan doa juga Bang Rizky. Kita ada yang kan doa ini kan perwujudan ibadah, gitu kan? Tapi yang wajibnya ialah ibadah-ibadah kayak sholat, gitu kan? Zakat, puasa. Kita berzakat, kita nggak berzakat, kita nggak puasa. Kita nggak sholat, kita berdoa, gitu kan? Tiba-tiba kita ngeluh, ya Allah, saya udah sering berdoa sama kamu, kenapa nggak terwujud? Ya, yang wajibnya ditinggal, sholatnya ditinggal, zakatnya ditinggal, puasanya ditinggal. Gimana Allah ngomong ngasih gitu kan? Kayak gitu konsep. Jadi simpulannya, tinggalkan dulu yang maksiat. Yang maksiat, Bang. Pacaran Maksiat ya? Maksiat Bang Rizky. Haram kok maksiat tuh? Haram. Oh, haram maksiat. Dengar tuh, Bang Wido. Doa yang paling cepat doa baik lah kan, doa yang meninggalkan kesalahan, doa untuk cepatnya terkabul ada tinggalkan yang haram dan maksiat. Ya? Nah, terus apa pesan utama Islam dalam menghadapi rasa putus asa dan kehilangan harapan dalam hidup? Iya. Ini teman-teman jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu begitu luas. Kita punya Allah yang maha kaya. Ketika teman-teman merasa di posisi bawah, ketika teman-teman merasa bersedih, ketika teman-teman merasa nggak berharga gitu kan. Ingat, teman-teman di posisi sekarang itu rahmat Allah itu luar biasa, gitu kan. Ingat ketika teman-teman nggak bisa menggapai mimpi teman-teman semua, bukan Allah nggak ngasih, tapi Allah pengen tahu kesungguhan kita, ikhtiar kita. Kita udah ikhtiar Bang, kita udah maksimal. Maksimal menurut siapa? Menurut kita, menurut Allah belum. Makanya hari ini teman-teman semua terus berikhtiar, berusaha, seraya berdoa. Tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa, terus terbentur, bangkit lagi, evaluasi lagi. Yang penting ketika teman-teman ikhtiar jangan lupa dengan ibadahnya, jangan lupa dengan birrul walidaynya, berbakti sama orang tuanya, Bang. Itu kan. Jadi ketika teman-teman putus asa, evaluasi, Allah bersama kita, gitu kan. Allah bakal ada buat kita dan Allah tahu masa depan, sedangkan kita hambanya nggak tahu. Insya Allah niat baik, hasilnya akan baik juga. Oke, itu dari kesimpulan dari takdir tadi ya. Nah, dalam bulan suci Ramadan nih, kasih semangat lo yang lagi puasa nih sekarang nih. Nah, untuk teman-teman yang bentar lagi kita sekarang sedang berpuasa. Nah, sekarang untuk yang berpuasa tetap semangat. Karena di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan ya. Kalau kita menjalankan ibadah 5 waktu, menjalankan amal soleh, Allah lipat gandakan ya. Itu luar biasa, itu keutamaan bulan Ramadan. Makanya semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh, itu kan gunakan waktu bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan puasanya, Ramadana, dan Allah lipat gandakan segala pahalanya. Semangat. Amin. Udah, close. Kayaknya kita tutup. Ada pantun tak dari Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada pantun saya kasih 20.000. Oke, kayaknya kita tutup dengan alhamdulillah lah kasih. Ada salam-salam terakhir untuk siapa? Mama yang nonton. Oh, untuk emak di kampung di Lampung. Saya orang Lampung, Bang Rizky. Bukan orang Bandung. Bukan, Lampung. Lampung untuk emak, untuk bapak di rumah, untuk keluarga. Alhamdulillah anaknya sekarang dah jadi kayak gini dah ya. Amin. Amin ya. Kayak gini gimana? Kayak gini. Udah pakai songkok, pakai jas. Mohon doanya, mohon arahannya. Bukan foto bingkai SD ya, bukan.
Yakin, duduk di sini nih mungkin 30% itu karena Orang tua. ikhtiar, tapi 70% ialah karena doa emak babe semuanya. Mohon doanya, mohon arahannya. Sukses sehat selalu. Oke. Bang, saya bilang Melayu TV kita serumpun ya. Ya. Oke. Gimana gayanya? Kita serumpun. Kita serumpun, oke. Babe serumpun, tak usah. Oke. Oke, saya Rizky dan Bang Irwansyah pamit undur diri. Saya ucapi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun.